Proof Stripe Leader Prudential Indonesia. Kepada Bapak Adrian, waktu kami persilahkan. Halo, selamat pagi semuanya, rekan-rekan tenaga pemasar. Jadi mungkin minggu lalu semuanya udah ingat ada launching inisiatif untuk virtual face-to-face, tapi masih menggunakan email, di mana Proofforce hanya menyediakan sarana untuk download SPAJ manual, lalu tenaga pemasar bisa mengisi SPAJ itu dengan tulisan tangan, lalu di-scan, lalu kirim ke nasabah. Dan nasabah mengatakan setuju, lalu dikirim kembali ke agent untuk agent yang submit ke belakang. Mungkin proses itu agak sedikit sulit dilakukan, lalu kita melakukan improvisasi atau peningkatan terhadap pelayanan itu di Proofforce, supaya kedepannya pelayanan kita untuk berjualan tetap bisa dilakukan meskipun kita dari rumah, sehingga semuanya bisa tetap mendapatkan penghasilan juga dengan berada di rumah. Sebentar saya akan melakukan demo untuk cara menggunakan metode penjualan virtual melalui Proofforce. Saya mulai aja demonya. Oke, jadi mungkin rekan-rekan tenaga pemasar udah tahu ini demo apa, ini adalah screen apa. Screen ini adalah screen ilustrasi kita, screen ISPAJ. Untuk memulai mengikuti proses cekatan atau cepat dan tanpa berdekatan, kita tinggal klik proposal baru seperti biasa. Lalu untuk rilis pertama ini yang kita support adalah untuk yang calon tertanggung dan calon pemegang polisnya adalah orang yang sama. Sehingga kita bisa klik yang di atas, lalu produknya yang kita untuk pertama kali kita launching adalah nanti PCB 88 dan Prucinta. Sehingga ketika di halaman tipe pengajuan polis ini kita bisa pilih produk tradisional, mau konvensional atau syariah. Untuk case kali ini saya coba dengan model syariah, sehingga kita bisa pilih produk kita yang terbaru yaitu Prucinta. Lalu kita tinggal input nomor handphone, kita pilih jenis kelaminnya, rokoknya perokok atau bukan perokok, lalu kita pilih tanggal lahir dari pemegang polis sekaligus tetangga utamanya, kita pilih pekerjaannya, status, lalu budget dari nasabah ini. Lalu kita bisa lanjutkan. Nah, di halaman ini kita bisa pilih manfaat Prucintanya mau kita isi sama shortnya berapa. Lalu kita tinggal input, misalkan kita pilih 500 juta, kita hitung, lalu kita lanjutkan. Lalu di halaman ini muncul satu quick quote, di mana agent, sebenarnya di halaman ini agent bisa menambahkan quick quote, karena kita sekarang berjualan secara digital. Lebih baik kita menawarkan beberapa ilustrasi sekaligus dibanding satu-satu. Maka kita tinggal klik tambah quick quote, lalu kita bisa lanjutkan. Misalkan yang kedua kita mau menawarkan produk yang konvensional PCB 88 supaya kelihatan bedanya. Ini kita bisa lanjutkan dengan harga yang sama, dengan sama shoot yang sama. Kita bisa pilih lanjutkan. Lalu akan kelihatan sebelah kiri dan kanan. Antara Prucinta 500 juta dengan Pro Critical Benefit PCB 88 sama 500 juta juga. Lalu di sini sebenarnya untuk mempermudah penawaran kepada nasabah, kita juga menyediakan modul untuk mengirimkan email ke nasabah. Kita tinggal klik kirimkan email, lalu kita pilih aplikasi email yang kita gunakan. Ada Gmail, ada Yahoo, ada Outlook. Saya menggunakan Outlook, maka di sini bisa terlihat semua informasi, mulai dari nomor ilustrasi, nama produk, santunan asuransi yang dipilih, sekaligus ilustrasinya dalam bentuk PDF, di mana nasabah bisa melihat PDF ini sambil agent melakukan video call, menjelaskan tentang manfaat yang kita tawarkan. Agent bisa melakukan video call melalui WhatsApp, melalui Line, melalui FaceTime, untuk menjelaskan manfaat yang kita tawarkan. Lalu setelah itu kita bisa pilih, kalau misalkan nasabah sudah dijelaskan dan mengerti, lalu dia memilih salah satu produk, kita tinggal pilih. Misalkan dia tetap lebih tertarik dengan Prucinta, baru kita lanjutkan. Lalu jangan lupa juga ketika melakukan penjelasan produk itu, jangan lupa kita screenshot diri kita, diri tenaga pemasar dan juga nasabah ketika melakukan penjelasan produk. Karena itu akan menjadi mandatori nanti di halaman SPAJ. Karena biasanya tenaga pemasar mengattach KTP nasabah ketika bertemu secara langsung,
karena ini tidak bertemu, yang kita gantikan dari KTP itu adalah screenshot penjelasan produk, screenshot ketika video call. Lalu di sini kita bisa pilih, lalu ini adalah halaman ilustrasi, lalu kita pilih lanjutkan di sini. Nah, di halaman ini kita masih menanyakan sebenarnya tanda tangan pemegang polis. Tapi karena kita tidak bertemu dengan pemegang polis, maka kita bisa pilih tanda tangan nanti. Sehingga kita bisa tanda tangan bersamaan ketika nanti di SPAJ. Lalu yang perlu diperhatikan lagi di halaman ini adalah calon kontributor atau calon pembayar polis. Untuk yang fase pertama juga kita hanya mendukung ketika calon pembayar polisnya adalah sama seperti calon pemegang polis. Sehingga di sini kita tinggal memilih calon pemegang polis dan kita lanjutkan lagi ke step berikutnya. Di sini kita tinggal isi SPAJ seperti biasa. Tidak ada perbedaan dengan metode Bapak Ibu biasa mengisi SPAJ. Ini memilih pendidikan terakhir, lalu mengisi nomor NPWP, lalu lokasi bekerja apabila ada. Kalau tidak ada bisa di skip saja. Ini kita pilih, kita masukkan kode pos. Lalu nanti semuanya otomatis terisi kecuali kelurahan. Lalu isi nomor telepon, alamat tempat tinggal. Ini juga mengikuti alamat KTP dari si nasabah. Ini kita bisa isi sekaligus barengan dengan video call kalau misalkan Bapak Ibu mau sekalian ngobrol. Jadi ini bisa diisi atau misalkan Bapak Ibu mau minta dia kirim foto KTP-nya sehingga bisa diisiin dulu. Itu juga bisa. Lalu yang patut diperhatikan lagi adalah email. Email di sini sangat penting karena kita akan mengirimkan SPAJ dan ilustrasi ke email yang tercantum di sini. Sehingga nanti nasabah untuk menggantikan metode tanda tangan nasabah tinggal membalas email yang dikirimkan oleh sistem Prudential. Jadi email ini sangat penting, jangan sampai salah, dipastikan emailnya ini bisa menerima email masuk dari Prudential beserta dengan attachment-nya. Ini lalu kita pilih, lalu setelah ini step 1 selesai, kita akan masuk ke halaman pertanyaan kesehatan. Pertanyaan kesehatan juga sama, Bapak Ibu bisa sambil melakukan video call, sambil melakukan interview untuk menjawab pertanyaan kesehatan ini. Ini kita tinggal pilih, isi sesuai dengan informasi dari nasabah. Ini tidak. Lalu ini juga masih pertanyaan kesehatan. Kesehatan sama seperti biasa yang Bapak Ibu lakukan ketika penjualan bertemu langsung, ketika tatap muka langsung. Lalu pertanyaan top up tidak valid untuk produk tradisional. Lalu ini adalah mengisi mengisi beneficiary atau penerima manfaat. Lalu di halaman kelengkapan dokumen ini harap diperhatikan bahwa kalau misalkan kita mau melakukan penjualan dengan tatap muka langsung, kita jawabnya tidak. Tapi karena kita di sini kita mau tidak bisa bertemu dengan nasabah, maka kita jawab iya. Ketika kita menjawab ya, maka akan diingatkan kembali bahwa harus melampirkan screen capture foto video call. Maka di sini ada tipe dokumen baru yaitu foto video call. Lalu Bapak Ibu bisa mengambil screen capture itu dari galeri atau dari kamera. Jadi kalau Bapak Ibu melakukan video call dengan komputer misalkan, bisa di kamera lalu difoto. Tapi kalau misalkan mengambil video call screen capture langsung dari handphonenya, maka bisa pilih galeri. Kalau saya ini melakukan video call, jadi saya pilih, lalu di sini nanti akan terlihat ini foto sedang melakukan video call. Lalu ada KTP, ada foto saya, ada juga foto dari calon nasabah. Lalu nanti tinggal pastikan ini centang bahwa telah memastikan bahwa dokumen identitasnya, KTP-nya, dan juga dengan yang nasabah, calon nasabahnya itu sesuai. Lalu kita tinggal lanjutkan, lalu apakah Bapak Ibu mau mengisi amendment, kalau tidak tinggal lanjutkan. Lalu kita tinggal baca ini ketentuannya, catatan ketentuan. Lalu karena ini produk Prucinta, surplus underwriting-nya mau ditransfer kemana nanti? Apakah ke Tabaru, dikembalikan untuk CSR? Lalu di halaman ini yang berbeda adalah kita sudah tidak menanyakan tanda tangan dari nasabah, hanya tanda tangan tenaga pemasar. Jadi kita tinggal isi dengan tanda tenaga pemasar. Lanjutkan. Lalu di halaman ini juga sama, ini untuk tangan SPAJ juga tinggal tanda tangan tenaga pemasar.
kita tinggal klik lanjutkan. Di halaman pembayaran, karena agent juga tidak bertemu, tenaga pasar juga tidak bertemu dengan calon nasabah, maka pembayaran yang bisa dipilih hanya offline. Lalu di sini kita tinggal pilih tipe banknya yang mau dilakukan pembayaran, lalu kita tinggal lanjutkan, kita konfirmasi transaksinya, dan kita submit. Maka secara agent, proses penjualan tanpa tatap muka virtual ini sudah selesai sebenarnya. Sekarang tinggal agent mengingatkan kepada nasabah untuk membalas email yang diberikan oleh tim Prudential. Ini kita lihat sudah ada nomor SPAJ-nya. Nasabah pun akan menerima email. Emailnya akan seperti ini. Emailnya akan berjudul pengajuan SPAJ, nama pemegang polis, dan nomor SPAJ-nya. Lalu nanti ada attachment, ada lampiran 2, yaitu ada ilustrasi dan SPAJ dari pengajuan tersebut. Nasabah bisa melakukan review terhadap SPAJ dan ilustrasi tersebut. Dan apabila nasabah sudah melihat bahwa semua informasi sudah sesuai, maka nasabah tinggal mereply email tersebut dengan tulisan setuju. Setuju sambil melampirkan foto diri sekaligus foto KTP. Ini contohnya foto KTP, lalu juga ada foto dari foto diri. Foto diri. Nah, di foto diri ini yang perlu dipastikan adalah adanya tulisan kertas yang dituliskan di situ sambil dipegang nasabah. Satu adalah di line pertama adalah Prudential, line kedua adalah tanggal dan bulan foto ini dibuat. Yang ketiga adalah nama lengkap dari pemegang polis ataupun calon nasabah, dan juga keempat adalah nomor KTP yang terdaftar dan masih aktif sesuai dengan pengajuan polis tersebut. Nanti setelah jawab ini tinggal disubmit saja, tinggal dikirim oleh nasabah, maka proses penjualan virtual ini sudah selesai. Dari pihak agent, dari pihak tenaga pemasar, hanya tinggal menunggu informasinya di-approve apabila nanti ada pending, apabila nanti ada sudah di-approve, apabila sudah menerima e-polis. E-polis akan langsung dikirimkan ke nasabah ke email yang tadi juga didaftarkan di SPAJ. Prosesnya jadi jauh lebih simpel dibandingkan yang kemarin, yang mesti di-print, mesti di-scan, mesti bolak-balik antara agent dan nasabah. Kalau sekarang semua sudah bisa dilakukan seperti agent berjualan normal, tenaga pasar berjualan normal dengan Proofforce. Perbedaannya hanyalah tanda tangan nasabah digantikan oleh email. Dan juga nasabah perlu mengirimkan KTP dan juga foto selfie beserta tadi kertas tentang Prudential dan segala macamnya. Lalu juga secara agent hanya perlu melakukan screenshot ketika dia menerangkan produk kepada nasabah. Mungkin itu aja yang bisa saya share terkait dengan program cekatan ini. Bisa saya kembalikan kepada MC.